sabar dan ridho menghadapi cobaan. Nomor 4, an Suhaib bin Qol. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban, mengherankan atau mengagumkan, kagum, mengherankan, li amril mukmini, pada beberapa perkaranya orang iman. Nabi bersabda bahwa perkaranya orang iman itu sangat mengherankan, sangat mengagumkan. Inna amrohu, sesungguhnya perkaranya orang iman, sesungguhnya perkaranya orang iman, kullahu, kesemuanya perkara, iku khairun, baik. Ini yang dimaksud adalah bahwa semua perkara orang iman itu mengherankan, karena sesungguhnya perkara orang iman semuanya itu adalah mengandung baik, mengandung kebaikan. Sakit gara-gara corona ya supaya dihadapi dengan sabar, karena adalah buah dari kesabaran. Dan itu akan diberi pahala oleh Allah. Nomor 5, Muhammad ibn Khalidin an Nabi an Jadi, wa kana, dan ada lahu bagi Jadi suhbatun, sahabat, min Rasulillahi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Jadi, sami'tu, aku mendengar Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda Nabi, innal abda, sesungguhnya hamba, innal abda, sesungguhnya hamba, idza sabaqat, ketika mendahului, idza sabaqat, ketika mendahului, lahu, bagi, minallahi, dari Allah, maksudnya qadar dari Allah, apa manzilatun, tempat, manzilatun, tempat, ini tempat di surga, derajat di dalam surga, lam yablugha, yang tidak sampai dia pada tempat, yang tidak sampai dia pada tempat derajat surga tadi, bi amali, dengan amalannya, bi amali, dengan amalannya, ibtalahu, maka memberi cobaan kepadanya hamba adalah ibtalahu, maka memberi cobaan kepadanya, sobo Allahu, Allah, fi hadihi, di dalam badannya, di dalam jasadnya, badannya, dicoba melalui badannya adalah tertimpa sakit. Ya sekarang yang lagi adalah menghebohkan ya sakit karena corona misalnya. Au fi malihi, atau pada hartanya, dicoba melalui hartanya, usahanya terganggu, usahanya adalah tidak lancar. Au fi walidihi, atau di dalam anaknya, dicoba adalah lewat anaknya, melalui anaknya. Tsumma sabbarahu, kemudian memberi kesabaran siapa Allah, kepadanya hamba, kemudian memberi kesabaran siapa Allah kepadanya, kepada hamba, ala dzalika, atas demikian cobaan, ala dzalika, atas demikian cobaan.
hatta sehingga yubalighahu mendatangkan siapa Allahu pada hamba, yubalighahu mendatangkan siapa Allahu pada hamba, al manzilata pada tempat tersebut, al manzilata pada tempat tersebut, allati yang sabaqat telah mendahului apa tempat, allati yang sabaqat telah mendahului apa tempat, lahu bagi hamba, minallahi dari Allah Ta'ala yang maha luhur. Saya ulangi adalah penjelasannya adalah, jadi kata jadi, aku mendengar kepada Rasul bersabda, sesungguhnya seorang ketika telah mendahului baginya ada qadar tempat jat surga yang tinggi gitu. Itu sudah tertulis di dalam qadar Allah, hamba ini mendapatkan adalah derajat tinggi. Tetapi adalah tidak bisa dicapai dengan amalannya. Amalannya biasa-biasa saja. Padahal sudah tertulis dia memiliki derajat tempat di surga yang tinggi. Andalkan amalannya adalah nggak akan bisa sampai pada derajat surga yang sudah ditulis oleh Allah. Maka beri cobaan kepadanya melalui dirinya atau hartanya atau anaknya. Akan memberi cobaan adalah dicoba melalui badannya, mungkin adalah sakit-sakitan, atau di dalam hartanya usahanya terganggu, tidak lancar, bahkan mungkin bangkrut, gagal, atau melalui anaknya. Kemudian adalah Allah memberi kesabaran kepadanya dengan adanya cobaan tersebut. Menghadapi cobaan-cobaan itu dihadapi dengan sabar. Sehingga adalah Allah mendatangkan seorang hamba tersebut pada tempat yang telah mendahului baginya dari Allah. Maksudnya dengan cobaan tersebut adalah menjadikan dia mencapai derajat surga yang tinggi. Maka sesuai judulnya tadi adalah, kalau kita mendapatkan cobaan adalah supaya dihadapi dengan sabar dan diterima dengan hati yang ridho. Oleh cobaan yang diberikan Allah itu salah satunya adalah untuk bisa mendapatkan derajat surga yang tinggi. Karena mengandalkan amalannya nggak bisa sampai maka Allah memberi cobaan untuk mencapaikan menyat surga yang sudah tertulis mendapatkan derajat surga yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu menghadapinya, mensikapi cobaan itu begitu, supaya bisa sabar dan ridho. Oh, mungkin amalan saya masih kurang sehingga Allah memberi ujian-ujian, Allah memberi cobaan-cobaan. Maka saya harus sabar supaya bisa mendapatkan tempat derajat surga yang lebih tinggi. Nomor 6 adalah An Anas ibni Malikin An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi iku kola bersabda Nabi, idhomul jazai besarnya pembalasan, garis miring maksudnya besarnya pahala, iku ma'idhomil balai bersama atau beserta besarnya cobaan. Jadi Nabi bersabda begitu, besarnya pembalasan, besarnya pahala
itu bersama besarnya cobaan. Berarti adalah semakin besar seseorang mendapat ujian dari Allah, semakin besar seseorang mendapatkan cobaan dari Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan pembalasan yang besar. Maka kalau ada orang yang mendapatkan cobaan bertubi-tubi, jangan suudon, mungkin banyak dosanya. Padahal kalau ditinjau dari dalil ini, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, wa inna Allah idza habba, ketika menyukai siapa Allah, ketika mencintai siapa Allah, qauman pada kaum, ibtalahum, maka memberi cobaan siapa Allah hum pada mereka. Ibtalahum, maka memberi cobaan siapa Allah hum pada mereka. Faman, maka barang siapa, rodiya, yang ridho dia, falahu, maka baginya orang itu ar-ridho, ridhonya Allah. Ridho maksudnya ridhonya Allah. Sebaliknya, waman, barang siapa sakhito, yang telah murka dia, yang marah-marah, murka, falahu, maka baginya orang itu as-sukhtu, murka Allah. As-sukhtu, murka maksudnya murkanya Allah. Saya ulangi penjelasannya. Rasul bersabda, besarnya pembalasan itu bersama besarnya cobaan. Dan sesungguhnya mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya. Jadi bukti cinta Allah kepada kaum itu adalah, maka kaum itu akan diberi cobaan, diberi ujian. Maka adalah barang siapa yang dicoba Allah, baginya akan mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang mendapat ujian dari Allah, mendapatkan cobaan dari Allah, malah marah-marah, mencari kambing hitam, menyalahkan sana sini, maka baginya akan mendapatkan murka dari Allah. Nah, ini adalah sesuai judulnya tadi, berarti salah satu adalah mensikapi ujian yang diberikan Allah, salah satu menghadapi cobaan yang diberikan Allah, ya supaya dihadapi dengan ridho. Kalau kita bisa ridho, ikhlas menerima cobaan dari Allah, maka akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan cobaan itu ternyata adalah bukti bahwa Allah mencintai kepada suatu kaum. Atau kalau kita mendapat ujian, ya mencintai kepada kita. Nomor 7. An-Nabi Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kembali ke dalil nomor 6 tadi, Kembali dalil nomor 6 tadi, tadi yang diterangkan barang siapa bisa ridho dengan cobaan dari Allah, maka akan mendapatkan ridho di Allah. Sebaliknya, yang murka, maka akan mendapatkan murka Allah. Sedangkan yang kita hadapi sekarang ini, para warga jamaah, virus corona ini sudah melanda di dunia. Atau ya COVID-19 ini sudah melanda kemana-mana. Sudah terjadi, sudah mewabah ke seluruh dunia. Maka di dalam mensikapi keadaan seperti ini, ya supaya dihadapi dengan hati yang ridho. Kalau kita ridho, maka akan mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya, dengan situasi seperti ini, malah kita marah-marah, kurang sabar, menyalahkan sono sini, bahkan saya dengar banyak yang menyalahkan pemerintah, menyalahkan yang lain-lain, mendapatkan murka dari Allah. Ini fungsinya kita ngaji,
supaya tahu arah adalah langkah apa yang harus ditempuh dengan situasi kondisi sekarang ini, yaitu dihadapi dengan adalah sabar, tawakal, dan dengan hati yang ridho. Kembali dalil nomor 7, An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazzalu, tidak henti-henti, berarti akan terus menerus, al balau, cobaan, al balau bil mu'mini, pada orang-orang iman laki-laki, pada orang iman laki-laki, wal, dan orang iman perempuan. Fi nafsihi, di dalam dirinya, wa waladihi, dan anaknya, wa malihi, dan hatta sehingga yalqa, bertemu dia, hatta sehingga yalqa, bertemu dia, Allah, kepada Allah, wa ma alaihi, dan tidak ada atas dia, wa ma alaihi, dan tidak ada atas dia, apa khotiatun, dosa. Khotiatun, kesalahan, maksudnya dosa. Jadi Nabi bersabda, tidak henti cobaan akan menimpa kepada orang iman laki-laki maupun kepada orang iman perempuan. Namanya tidak akan terus menerus, saudara. Selama hidup, orang iman itu akan selalu mendapatkan cobaan, baik laki-laki maupun orang iman perempuan. Nah, terkadang cobaan itu melalui dirinya sendiri yang diuji oleh Allah. Mungkin sakit-sakitan, termasuk sekarang ya sakit sebab virus COVID-19. Terkadang cobaan itu melalui anaknya, dicoba lewat anaknya. Atau terkadang cobaan itu melalui hartanya. Bisa sabar apa tidak? Kalau bisa sabar, bisa tawakal, sehingga dia nanti akan ketemu kepada Allah tidak mempunyai dosa. Jadi salah satu mensikapi cobaan-cobaan yang melanda harus dihadapi dengan sabar, dihindarkan. Orang iman terus-menerus akan diuji oleh Allah, akan dicoba oleh Allah. Ya lewat dirinya, ya lewat anaknya, ya lewat hartanya. Tapi ketahuilah bahwa cobaan itu sebagai salah satu penghapus dosa, sehingga dia nanti tidak mempunyai kesalahan. Tapi kalau bisa menghadapi dengan sabar, tawakal, itu salah satu mensikapi, menghadapi cobaan-cobaan yang terjadi. Kemudian jim, menyikapi wabah penyakit, menyikapi cobaan wabah penyakit. Nomor 8, An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, berkata Aisyah, sa'altu, bertanya aku, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anit ta'un, dari penyakit ta'un. Ta'un ini wabah penyakit. Bahkan ta'un ini adalah melebihi ya virus corona saat ini. Kalau ta'un dulu yang terjadi itu adalah pas sakit sore sudah meninggal. Jadi tentang penyakit itu sejak dulu sudah ada. Maka kalau sekarang melanda, ya nggak heran, memang dari dulu sudah ada. Fa'akhbarani, maka mengabari siapa Nabi ini kepadaku, annahu, sesungguhnya ta'un
iku adzabun siksa. Anausnya taun iku adzab siksa. Ya basuhu mengutus hu pada siksa sobo Allahu Allah alaman atas orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Alaman atas orang yasya'u yang menghendaki siapa Allah. Wa anna Allah dan sesungguhnya Allah ja'alahu menjadikan siapa Allah pada ta'un, menjadikan siapa Allah pada ta'un rahmatan, rahmat lil mu'minina bagi orang iman. Ya, titik dulu saya terangkan. Dari Aisyah istri Nabi, Aisyah berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang ta'un. Ta'un ini maksudnya wabah penyakit. Aku bertanya kepada Nabi tentang ta'un, yaitu wabah penyakit. Lalu Nabi mengabari kepadaku bahwa ta'un itu adalah siksa yang diutus oleh Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah ingin menyiksa seseorang yang Allah kehendaki dengan melalui wabah penyakit. Allah mendatangkan siksa kepada orang yang Allah kehendaki melalui wabah penyakit, yaitu penyakit ta'un. Dan sesungguhnya Allah menjadikan ta'un itu rahmat bagi orang iman. Kalau untuk orang iman bukan siksa, tetapi itu adalah rahmat. Laisa tidak ada min ahadin dari seseorang yaqau yang terjadi apa at-ta'un fayamkuthu maka berdiam diri dia, menetap berdiam diri fi baladi di dalam daerahnya, di negaranya mana lugatnya, maksudnya di daerahnya. Sobirun keadaan sabar, orang-orang yang sabar. Muhtasiban lagi mencari pahala, ya masih tetap semangat ibadah. Saatnya ngaji ya ngaji, saatnya sholat ya sholat. Ya'lamu mengetahui dia, maksudnya memahami dia, yakin dia. Annahu bahwasanya la yusibuhu tidak menimpa kepadanya, obo ilma apa-apa kataba yang telah menulis, ila kecuali ma apa-apa kataba yang telah menulis, sobo Allah lahu untuknya. Itu dia paham, yakin bahwa sesuatu tidak akan menimpa kepadanya kecuali yang sudah ditulis oleh Allah, yang sudah dikodarkan oleh Allah. Maka dia tidak lari, tidak keluar dari wilayahnya, dari negaranya, karena takut mati. Karena dia punya keyakinan tidak akan menimpa kepadanya kecuali kalau menimpa memang sudah ada kodarnya. Illa kecuali karena ada lahu bagi akad mithlu semisal atau seperti ajri syahidin pahalanya orang yang mati syahid. Ajri syahidin pahalanya orang yang mati syahid. Jadi tadi diterangkan adalah saat Aisyah bertanya tentang wabah penyakit, Nabi mengabari bahwa tahun itu suatu siksaan adalah yang Allah datangkan kepada orang yang Allah kehendaki. Tapi di sisi lain, tahun itu bisa menjadi rahmat bagi orang iman. Terus Nabi menerangkan, tidak ada seseorang yang tertimpa penyakit tahun, di wilayahnya tertimpa penyakit tahun, kemudian dia berdiam diri,
di negaranya, di daerahnya, tidak lari, tidak meninggalkan adalah wilayahnya, dalam keadaan sabar dan mencari pahala. Dan dia adalah yakin adalah kalau tidak menimpa kepadanya kecuali yang Allah tulis kepadanya. Maksudnya kalau memang tidak ada qadarnya tidak akan tertimpa ta'un. Dia yakin itu. Kalau toh tertimpa adalah berarti memang sudah ada tulisannya, ada qadarnya. Kecuali dia akan mendapatkan seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, kemarin diterangkan adalah mendapatkan pahala orang yang mati syahid di sini adalah walaupun dia tidak mati gitu. Maksudnya adalah dia kena penyakit taun ataupun tidak adalah kalau dia tadi menghadapi seperti itu adalah tetap akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Berarti di sini adalah kalau toh dia tetap tinggal di negaranya, tiba-tiba mati karena penyakit taun, berarti matinya dihukumi mati syahid. Umpama masih hidup karena memang qadarnya dia nggak tertimpa, adalah tetap mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah ini yang dikatakan rahmatan lil mukminin, rahmat bagi orang iman toh itu. Nah, maka cara mensikapinya tadi para jamaah adalah salah satu mengikuti anjuran dari pemerintah ya, supaya tidak adalah keluar dari rumah, adalah tidak banyak berkerumun. Nah itu memang adalah ada dalilnya adalah. Tapi adalah kita tidak keluar dari rumah itu bukan karena takut, ya, supaya tetap punya keyakinan adalah bahwa adalah kita tidak akan tertimpa wabah ini adalah umpama tertimpa memang sudah ada qadarnya. Harus punya keyakinan itu, punya kepahaman. Nomor 9 an Sayyidin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi kuqala bersabda Nabi idza sami'tum ketika telah mendengar kamu sekalian idza sami'tum ketika telah mendengar kamu sekalian bitta'uni pada ta'un wabah penyakit. Ya contohnya kalau sekarang adalah penyakit wabah corona kalau sekarang. Biardin pada suatu daerah, suatu wilayah. Ketika kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu wilayah, suatu daerah, fala tadkhuluha, maka jangan masuk kamu sekalian pada daerah itu. Wa idza waqa dan ketika terjadi apa ta'un biardin pada suatu daerah, suatu wilayah, wa antum adapun kamu sekalian atau sedangkan kamu sekalian biha pada daerah itu, pada wilayah itu, fala takhruju, maka jangan keluar kamu sekalian minha dari daerah itu atau daerah tersebut. Jangan keluar karena takut mati, jangan. Ini salah satu mensikapinya Nabi menyampaikan adalah ketika kalian mendengar adalah di suatu wilayah adalah ada wabah penyakit, ada ta'un, lah kamu jangan masuk pada wilayah itu. Sebaliknya adalah kalau terjadi wabah penyakit pada suatu wilayah sedangkan kamu berada di wilayah itu, lah kamu jangan keluar. Maksudnya jangan lari, jangan keluar karena takut mati. Kalau kamu lari keluar takut mati berarti adalah keyakinan terhadap qadar itu adalah luntur. Padahal di atas sudah diterangkan adalah bahwa segala sesuatu diciptakan itu melalui qadar. Maka nggak usah takut, sekalipun kamu berada di dalam, kalau qadarnya tidak kena ya tidak kena. Sebaliknya kalau kamu lari, kalau qadarnya mati ya tetap mati. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam surat Baqarah 243 adalah di sana diterangkan alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum.
Yang artinya apakah kamu tidak mengerti Muhammad kepada orang-orang yang keluar dari desa mereka, jumlah mereka itu beberapa ribu. Diriwayatkan ada yang menerangkan 4.000 orang. Mereka keluar dari desanya karena takut mati. Disebabkan di kampung halamannya itu sedang tertimpa wabah penyakit. Dia takut mati keluar dari wilayahnya, dari desanya. Akhirnya dalam perjalanan faqul lahumullahu mutu. Allah perintah matilah kalian. Allah perintah mati, akhirnya mereka mati. Semua 4.000 orang mati semua. Karena memang dalam aturan kalau ada wabah penyakit itu peraturan dari Allah ya, kita tidak boleh keluar dari wilayah itu. Kalau keluar berarti melanggar aturan Allah. Nah, melanggar aturan Allah, Allah murka sehingga mereka disiksa. 4.000 mati semua. Tapi dalam riwayat itu kemudian ada seorang nabi yang bernama Nabi Kiskil lewat, melihat mayat bergelimpangan, bertanya, kenapa orang-orang ini pada mati semua? Ribuan jumlahnya kok mati semuanya, kenapa? Kemudian Nabi Kiskil berdoa supaya mereka dihidupkan kembali. Dalam kisah mereka mati selama 8 hari kemudian dihidupkan kembali. Ini sesuai petunjuk di sini kalau terjadi wabah penyakit di suatu wilayah, kita ada di wilayah itu ya jangan keluar. Keluar karena takut mati. Yakin kalau qadarnya selamat, dia akan selamat. Tapi kalau qadarnya mati, walaupun keluar tetap akan mati. 10 An-Nabi Hurairah yukaddisu bercerita dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda Nabi, la adwa, tiada penyakit menular, atau tidak ada penyakit menular. Nabi bersabda tidak ada penyakit kok menular, gak ada. Ya buktinya tidak ada penyakit menular itu tidak mati semua. Umpama penyakit itu menular ya semuanya akan mati, ketularan mati semua. Buktinya justru malah banyak yang masih hidup. La yuridu, tidak boleh datang. La yuridu, tidak boleh datang. Sopal mumridu, orang yang sakit. Al mumridu, orang yang sakit. Tidak boleh datang alal musihi, atas orang-orang yang sehat. Ini hanya sebagai ikhtiar. Ikhtiar itu sebagai usaha supaya keyakinan kita terhadap dalil ini tidak luntur. Maka orang yang sakit jangan mendatangi orang yang sehat. Ini sebagai upaya supaya kita yakin terhadap dalil, keyakinan itu tidak luntur. Sebab kalau nanti yang sakit mendatangi yang sehat, tiba-tiba yang sehat sakit, ini buktinya yang sehat ketularan. Ini akhirnya melunturkan dengan keyakinan terhadap dalil. Maka salah satu ikhtiar usaha adalah supaya keyakinan nggak luntur ya, yang sakit jangan mendatangi yang sehat, sehingga kita masih yakin dengan dalil tidak ada penyakit menular. Nah kalau menular adalah siapa yang menularkan pertama kali? Yang mendatangkan Allah ya berarti yang lain sama. Kalau mereka tertimpa berarti Allah yang menimpakan penyakit itu, bukan karena ketularan. 11 Nabi Darda kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sungguhnya Allah, iku anzala, menurunkan siapa Allah, ad-da'a, pada penyakit, wad-dawa'a, dan pada obat. Jadi Nabi bersabda sesungguhnya Allah itu menurunkan penyakit juga menurunkan obat. Kalau ada penyakit turun ya pasti juga ada obatnya. Ya, sekalipun konon untuk corona ini belum diketemukan obatnya, tapi secara dalil adalah kalau ada penyakit pasti ada obatnya. Allah juga menurunkan obatnya.
Kalau menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah, wa ja'ala dan menjadikan siapa Allah likulli da'in, pada tiap-tiap penyakit, dawaan, obat. Begitu pula adalah Allah menjadikan adalah setiap penyakit adalah itu ada obatnya. Allah jadikan obatnya ada. Untuk itu fatadawau, berobatlah kalian. Maksudnya adalah kalau kalian sakit ya adalah supaya ikhtiar, adalah supaya berusaha adalah untuk sembuh dengan cara berobat. Karena setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap Allah menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya. Maka kalau sakit ya supaya berobat. Jangan menggantungkan qadar. Jangan menggantungkan qadar. Kalau adalah qadar sembuh ya sembuh loh. Nah, jangan begitu. Nanti tidak boleh menjadi kaum qadariyah, juga tidak boleh menjadi kaum murji'ah. Murji'ah itu adalah mengembalikan pada qadar. Nah, qadar sehat ya sehat. Tidak, perintah Nabi adalah harus ikhtiar. Silakan berobat. Tetapi wala tadawau, dan jangan berobat kamu sekalian bi haramin, dengan obat yang haram. Jadi silakan ikhtiar, silakan berusaha adalah untuk sembuh dengan cara berobat, tapi ingat adalah jangan berobat dengan menggunakan obat yang haram. Harus dengan yang halal. Nah, di situ tertulis rawahu Muslim, yang benar rawahu Abu Daud. Yang benar Abu Daud. Terakhir 12, an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, alaikum, menetapilah kamu sekalian bi qiyamil lail, bangun malam atau ya salat malam. Tetapilah kerjakan salat malam. Fa innahu, maka sungguhnya qiyamul lail, salat malam, iku da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang yang solih, qablakum, sebelum kamu sekalian. Kebiasaan orang-orang soleh dulu itu ya sering bangun malam, salat malam, berdoa. Wa inna qiyamal lail, dan sesungguhnya bangun malam atau qiyamul lail adalah salat malam, iku qurbatun, pendekat ilallah, kepada Allah. Bangun malam, salat malam itu bisa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun, dan pencegah anil ismi, dari dosa. Sehingga bisa digunakan untuk mencegah dosa. Wa takfirun, dan penghapus lisaiat, untuk beberapa kejelekan. Wa mato'rodatun, dan penolak liddai, pada beberapa penyakit, anil jasadi, dari badan. Ini yang sesuai dalil ini ya, yang terakhir ini adalah bahwa bangun malam itu adalah bisa menolak beberapa penyakit dari badan. Kalau kita ingin terhindar dari berbagai macam penyakit, salah satunya ya COVID-19 adalah ya supaya diperbanyak untuk bangun malam, sholat malam, dan berdoa. Alhamdulillah, jazakumul khairah. Insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada kelebihan beberapa adalah waktu. Mudah-mudahan Allah memberi adalah manfaat dan barokah, sehingga kita bisa mensikapi situasi kondisi yang menimpa di akhir-akhir ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.